Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat, serta para penonton yang saya muliakan. Pertama-tama, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syukri Al-Fauzi Harlis Yunarlis, MPI, yang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Islam. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 2 membuat video ini dengan judul Filsafat dan Biografi Al-Kindi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra, NIM 2215 050090. Baiklah teman-teman, Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, atau sama-sama kita ketahui Al-Kindi. Beliau ini adalah seorang filsafat atau seorang filsuf pertama dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, beliau ini bisa berbahasa Arab, fasih dan mahir terhadap bahasa Arab, tetapi juga beliau ini mahir dalam bahasa Yunani. Al-Kindi yang menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan filsafat-filsafat asing itu. Teman-teman, Al-Kindi semasa hidupnya banyak sekali menulis karya. Salah satu contoh karya yang paling terkenal yaitu disiplin ilmu dari metafisika. Kemudian juga karya beliau tentang jiwa dan akal pemikiran beliau. Baiklah teman-teman, begitulah biografi singkat dari Al-Kindi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pemikiran filsafat Al-Kindi yang insyaallah akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ayub Roitama Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayub Roitama Hasibuan dengan NIM 2215050120, yaitu pembahasan saya tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi mengemukakan 6 definisi filsafat yang seluruhnya bercorak Platonis. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu kalam ataupun ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Dan menurut Al-Kindi juga berpendapat ia ataupun berpandangan tujuan para filosof dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan. Dan menurut Al-Kindi, pengetahuan akan kebenaran mengharuskan manusia untuk menggabungkan fisika dan metafisika. Dan tujuan filsafat teori menurut Al-Kindi adalah mengetahui kebenaran dan dalam praktiknya yaitu harus dengan mengamalkannya ataupun dengan pengamalan. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuadin Syafellendra dengan NIM 2215050091. Saya akan membahas tentang pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Sebagai halnya dengan filosofi Yunani dan filosofi Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filosof adalah juga ahli ilmu pengetahuan. Pengetahuan ia bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, pengetahuan ilahi, divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan.
Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Yang kedua, pengetahuan manusiawi, human sense, atau filsafat. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Al-Kindi merupakan filosof Islam pertama yang menggagas bukti rasional filosofis tentang Tuhan. Ia menunjukkan eksistensi Tuhan melalui argumentasi kebarusan atau dalil al-haudus. Menurut Al-Kindi, alam semesta betapapun luasnya adalah terbatas dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang tidak terbatas. Dengan kata lain, alam mesti mempunyai titik awal dalam waktu. Betapapun jauhnya ia dirunut ke belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak terhingga atau tasalsul. Ya. Al-Kindi dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisikal. Keseluruhan benda yang dapat ditangkap indera merupakan juz'iyah, partikel luar dari wujud benda, dan menurut Al-Kindi, yang penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu. Akan tetapi, hakikat yang terdapat dalam benda. Tentu saja pemikiran semodel ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pembagian benda dalam substansi dan aksidensi dalam filsafat Aristoteles. Jika dalam filsafat Aristoteles, substansi adalah bahan yang tetap dan aksidensi adalah aspek yang mungkin berubah dari benda, maka Al-Kindi menyatakan bahwa tiap benda mengandung dua hakikat. Yang pertama, hakikat juz'iyah yang disebutnya sebagai aniyah, dan yang kedua, hakikat kulliyah yang disebut muhiyah. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan bukan seperti benda-benda fisik yang dapat ditangkap indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk, atau dari mater dan form. Tuhan juga tidak memiliki aspek mahiyah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan hanya satu, dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan dalam pemikiran Al-Kindi adalah al-haqq al-awwal dan al-haqq al-wahid, yang benar tunggal dan ia semata-mata satu. Hanya ialah yang satu. Selain dari Tuhan semuanya mengandung arti banyak. Pengetahuan ketuhanan rububiyah dimasukkan dalam lapangan filsafat karena memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual manusia. Pengetahuan tentang Tuhan diprakarsai oleh akal dalam menangkap isyarat yang diberikan Tuhan melalui berbagai fenomena yang bisa dilihat, dirasa, dan dipikirkan manusia. Oleh karena itu, manusia dapat saja mengatakan bahwa membicarakan Tuhan adalah pembicaraan yang suprarasional. Benar bahwa Tuhan itu tidak sepenuhnya rasional bila dibicarakan dengan standar rasionalitas manusia. Dalam masalah ini, hal-hal yang suprarasional mesti dimasukkan ke dalam sistem keyakinan. Meyakini sesuatu yang suprarasional merupakan bagian dari pekerjaan hati atau pemandu rasa. Dari sini kelihatan betapa diutamakannya prinsip keseimbangan antara akal dan hati, antara rasio dan iman dalam filsafat Al-Kindi. Baik, nama saya Muhammad Fitri Sabra, NIM 2215 050125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Jadi yang akan saya sampaikan ini bagaimana pandangan Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi, jiwa itu dipandang sebagai intisari dari manusia, dan filosof-filosof Islam pada umumnya banyak memperbincangkan tentang hal ini. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tapi mempunyai arti penting di setiap maknanya, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari Tuhan.
dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Pemikiran tentang jiwa dan filsafat ini Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide filsafat-filsafat atau filosof-filosof Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jadi walaupun badan kita telah hancur, namun menurut Al-Kindi ini walaupun badan sudah hancur, cuman namun jiwa itu tetap ada sebagaimana substansinya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dan menurut Al-Kindi, jiwa manusia itu mempunyai tiga daya. Yang pertama, daya berpikir yang disebut al-quwah al-aqliyah. Yang kedua, daya marah, al-quwah al-ghadabiyah. Dan yang ketiga, daya syahwat, al-quwah al-syahwiyah. Daya berpikir itu disebut akal. Sementara akal terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, akal yang masih bersifat potensial. Yang kedua, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual. Dan yang ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Dari aktualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi pemikiran Al-Kindi ini. Banyak maaf, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan tentang seorang Al-Kindi, tentang pemikiran filsafat Al-Kindi, yaitu seorang filosof pertama dalam Islam yang menjelaskan antara agama dan filsafat. Setelah pembahasan dari teman-teman saya tadi, yang pertama yaitu Aidil tentang Al-Kindi dan sosio-filosofisnya, dan Ayub tentang pemikiran filsafat Al-Kindi, dan Fuad tentang pemikiran Al-Kindi tentang metafisika, dan terakhir tadi Vito tentang pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Jika dapat kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.